Sejak mengajar selama lebih dari 20 tahun, ia selalu percaya bahwa murid-murid Indonesia memiliki potensi luar biasa. Namun, apa yang ia lihat di Malaysia benar-benar mengejutkannya. Semua bermula ketika Pak Joko mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran guru ke Kuala Lumpur. Dengan Oh, penuh pertukaran guru. semangat, ia ingin mempelajari bagaimana cara pengajaran di sana dan berharap menemukan sesuatu yang bisa ia terapkan di sekolahnya di Indonesia. Tetapi sejak hari pertama menginjakkan kaki di sebuah sekolah menengah Malaysia, ia langsung dibuat terdiam. Di dalam Wow, kelas, murid-murid Malaysia tampak sangat disiplin. Tidak ada sangat yang bermain disiplin. ponsel saat guru mengajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umur, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel Hai Merbat TV ini, dan belum subscribe nih teman-teman, cuma nonton-nonton saja, boleh-boleh saja sih. Tapi please yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share pada video ini. Support teman-teman ya, karena support itu gratis. Dan support itu termasuk salah satu kebaikan. Dan kebaikan teman-teman semoga diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video yang diupload oleh salah satu channel teman-teman ya, yang bernama RJ Story ID teman-teman, yang berjudul tentang guru Indonesia terkejut. Murid Malaysia ternyata lebih cerdas dan lebih kritis. Ini fakta mengejutkan. Guru Indonesia terkejut teman-teman ya. Mungkin guru Indonesia itu mengajar ke Malaysia dan melihat keadaan-keadaan kelas di Malaysia. Ternyata murid Malaysia itu jauh lebih disiplin mungkin ya, lebih semangat belajar, lebih menghormati guru dibandingkan dengan murid-murid di Indonesia tentunya. Oke teman-teman ya, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama, let's go. 3. Ini tidak mungkin, bagaimana bisa mereka sejang ini lebih unggul. Pak Joko, seorang guru senior dari Indonesia, tidak pernah menyangka bahwa perjalanan studinya ke Malaysia akan mengguncang pandangannya tentang sistem pendidikan. Sejak mengajar selama lebih dari 20 tahun, ia selalu percaya bahwa murid-murid Indonesia memiliki potensi luar biasa. Namun, apa yang ia lihat di Malaysia benar-benar mengejutkannya. Semua bermula ketika Pak Joko mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran guru ke Kuala Lumpur. Dengan Oh, penuh pertukaran guru. semangat, ia ingin mempelajari bagaimana cara pengajaran di sana dan berharap menemukan sesuatu yang bisa ia terapkan di sekolahnya di Indonesia. Tetapi sejak hari pertama menginjakkan kaki di sebuah sekolah menengah Malaysia, ia langsung dibuat terdiam. Di dalam Wow, kelas, murid-murid Malaysia tampak sangat disiplin. Tidak ada sangat yang bermain disiplin. ponsel saat guru mengajar. Mereka duduk dengan rapi, fokus, dan aktif bertanya. Pak Joko Wow, memperhatikan bahwa ketika guru melemparkan pertanyaan, hampir semua murid langsung mengangkat tangan, berusaha memberikan jawaban terbaik. Berbeda dengan kebanyakan kelas yang ia ajar di Indonesia, di mana hanya segelintir siswa yang berani berbicara. Saat jam istirahat, Pak Joko berbincang dengan beberapa guru Malaysia. Ia bertanya, bagaimana kalian bisa membuat siswa seaktif ini? Salah wow. satu guru tersenyum dan menjawab, semuanya dimulai dari sistem. Kami Semuanya menanamkan dimulai dari disiplin sistem. sejak dini dan membiasakan mereka untuk berpikir kritis. Di sini, bukan sekadar hafalan, tapi bagaimana mereka bisa memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Wow, Pak masya Joko Allah. semakin penasaran. Ia pun mencoba berbicara langsung dengan beberapa murid di sana. Ia bertanya tentang Gila. pelajaran yang mereka sukai, bagaimana cara mereka belajar, dan apa cita-cita mereka di masa depan. Jawaban yang ia dapatkan benar-benar membuatnya kagum. Kami suka belajar karena kami tahu ilmu ini akan berguna. Kami ingin berkontribusi untuk negara, bukan hanya sekadar lulus ujian, kata seorang siswa dengan penuh keyakinan. Saat kembali ke Indonesia, Pak Joko merenung. Apa yang sebenarnya membuat perbedaan ini begitu besar? Iya. Apakah karena sistem pendidikan? Apakah karena kebiasaan belajar? Ataukah karena pola pikir yang ditanamkan sejak kecil? Ia kemudian mencoba menerapkan beberapa metode yang ia pelajari di Malaysia kepada murid-muridnya. Namun, hasilnya tidak langsung terlihat. Beberapa murid masih pasif, masih terbiasa menghafal tanpa memahami. Perubahan memang tidak mudah,
Tapi Pak Joko yakin bahwa pendidikan Indonesia bisa lebih baik. Ya, Yang pastinya. dibutuhkan adalah revolusi cara mengajar, Perubahan pendekatan yang ya. lebih interaktif, serta Interaktif, dukungan jelas. dari orang tua dan sistem Jelas. pendidikan yang lebih menekankan pemahaman. Di Indonesia, teman-teman ya, kurang ada dukungan daripada orang tuanya. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika seorang guru itu menegur kepada siswanya atau muridnya, itu apa yang terjadi? Terkadang orang tuanya itu mempidanakan ke hukum guru yang menegurnya. Tidak pasrah 100%, teman. Artinya, guru itu dibatasi di Indonesia untuk mengajar, untuk mengontrol siswa-siswanya, sehingga siswa di kelas itu niatnya tidak hanya belajar, tapi hanya main-main, teman-teman ya. Itu yang menyebabkan kurang dukungan orang tua sepenuhnya kepada lembaga, sehingga pendidikan ini tidak sebaik Malaysia tentunya. Bukan sekadar nilai di atas kertas. Kisah ini menjadi viral di kalangan guru-guru di Indonesia dan Malaysia. Banyak yang mulai berdiskusi, apa yang bisa diperbaiki dalam sistem pendidikan di kedua negara? Apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan? Setelah pulang dari Malaysia, Pak Joko tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi dengan perbedaan mencolok antara murid-murid di Malaysia dan Indonesia. Ia merenung, apakah kesalahan ini ada pada sistem pendidikan kita? Atau justru ada hal yang lebih mendasar yang harus diubah? Di sekolah tempatnya mengajar, ia mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Saat masuk kelas, ia melihat beberapa murid menguap, ada yang bermain ponsel di bawah meja, bahkan ada yang tidur di sudut ruangan. Suasana kelas begitu kontras dengan yang ia lihat di Malaysia. Hari itu, Pak Joko memutuskan untuk mengubah metode mengajarnya. Ia tidak langsung membuka buku atau menuliskan materi di papan tulis seperti biasa. Kali ini, ia berdiri di depan kelas dengan ekspresi serius dan berkata, "Hari ini, saya ingin bercerita." Murid-murid yang awalnya tidak peduli mulai mengangkat kepala. Mereka penasaran. Pak Joko lalu menceritakan perjalanannya ke Malaysia. Ia menggambarkan betapa berbedanya suasana belajar di sana, bagaimana murid-muridnya begitu antusias, aktif bertanya, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia bahkan menirukan cara murid-murid Malaysia menjawab pertanyaan dengan penuh percaya diri. Saat saya bertanya kepada mereka, mereka tidak takut salah. Mereka menjawab dengan keyakinan, meskipun belum tentu benar. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami. Lalu, saya melihat kalian di sini. Kalian duduk diam, menunggu saya memberitahu jawaban. Apa bedanya kalian dengan mereka? Suara Pak Joko sedikit bergetar. Kelas mendadak hening. Beberapa murid mulai saling berpandangan. Ada yang tertunduk malu, ada juga yang tampak mulai berpikir. Seorang murid, Rian, mengangkat tangan dengan ragu-ragu. Ini pertama kalinya ia berani berbicara tanpa ditunjuk. "Pak, mungkin karena kami sejak kecil tidak dibiasakan untuk berpikir seperti itu. Dari dulu, yang penting hafal, bisa jawab ujian, dapat nilai bagus. Kalau salah, malah dimarahi. Jadi kami..." Lah itu teman-teman yang menyebabkan kenapa di Indonesia itu ya tidak dituntut untuk berani loh. Hanya dituntut untuk menghafal dan bisa menjawab ujian. Ya jelas. Tidak dituntut untuk berani. Artinya dalam hal tidak nervous teman-teman di depan publik. Gitu. Kalau di Malaysia hebatnya itu menghafal ujian dan dituntut untuk berani dalam hal kebenaran, teman-teman. Salah pun juga tak apa-apa. Kalau di Indonesia maju ke depan, ditanyain ternyata salah itu diketawain, teman-teman. Itu yang menyebabkan traumanya siswa Indonesia. Takut salah, Pak? Pak Joko terdiam. Jawaban itu seperti tamparan keras baginya. Ia sadar, bukan muridnya yang malas atau tidak pintar, tetapi sistem yang membentuk pola pikir mereka selama ini. Sejak hari itu, Pak Joko mulai menerapkan metode baru. Ia tidak lagi hanya memberikan materi lalu meminta murid-muridnya mencatat. Ia mulai mengajak mereka berpikir, berdiskusi, bahkan berdebat. Suatu hari, ia membagi murid-murid menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberi mereka satu permasalahan nyata, bagaimana jika suatu hari nanti robot menggantikan manusia dalam pekerjaan? Apa dampaknya bagi masyarakat? Awalnya, murid-murid bingung. Biasanya mereka hanya diberikan soal pilihan ganda atau esai yang jawabannya bisa ditemukan di buku.
Tetapi kali ini, mereka harus berpikir sendiri. Salah satu murid, Dina, akhirnya berbicara, kalau robot menggantikan manusia, pasti banyak orang kehilangan pekerjaan, Pak. Betul. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tanya Pak Joko. Mungkin kita harus menciptakan pekerjaan baru yang tidak bisa digantikan robot, jawab Rian, semakin percaya diri. Pak Joko tersenyum. Perlahan, perubahan mulai terjadi. Murid-muridnya mulai berpikir kritis. Mereka mulai berani menyampaikan pendapat. Tapi tidak semua berjalan mulus. Beberapa guru lain di sekolahnya merasa aneh dengan cara mengajar Pak Joko. Ngapain bikin ribet, Pak Joko? Kasih aja materi, suruh hafal, ujian selesai. Yang penting nilai bagus, ujar salah satu rekannya. Pak Joko hanya tersenyum. Ia tahu, mengubah pola pikir yang sudah bertahun-tahun terbentuk bukanlah hal mudah. Tapi ia tidak menyerah. Beberapa bulan berlalu, dan sesuatu yang tidak diduga terjadi. Murid-murid Pak Joko mulai menunjukkan perkembangan pesat. Mereka lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih berani berbicara di depan umum. Bahkan dalam lomba debat antar sekolah, tim dari sekolah mereka yang biasanya selalu kalah, kali ini berhasil masuk ke babak final. Berita ini sampai ke kepala sekolah. Ia memanggil Pak Joko dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi apa yang Anda lakukan berhasil." Sekolah lain mulai bertanya-tanya metode apa yang Anda pakai. Pak Joko tersenyum lega. Ia sadar, mungkin murid-murid Indonesia masih harus banyak belajar. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak kalah dengan murid-murid Malaysia atau negara lain. Mereka hanya butuh kesempatan dan pola pikir yang berbeda. Kisah perjuangan Pak Joko ini menyebar luas. Banyak guru lain yang mulai terinspirasi dan mencoba mengubah cara mengajar mereka. Para orang tua pun mulai sadar bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai di atas kertas, tapi bagaimana anak-anak mereka bisa berpikir dan bersaing di dunia nyata. Pak Joko duduk di meja kerjanya malam itu, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali semua yang ia lihat di Malaysia. Bukan murid Indonesia yang bodoh, bukan pula karena kita kurang pintar. Tapi karena kita terbiasa menerima, bukan mencari. Kita terbiasa diam, bukan bertanya. Kita terbiasa takut salah, bukan belajar dari kesalahan. Di layar laptopnya, ia membuka video dokumentasi sekolah-sekolah di luar negeri. Finlandia, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Semua negara itu memiliki satu kesamaan, mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpikir. Pak Joko menghela napas, hatinya terasa berat. Berapa banyak generasi yang telah kita sia-siakan? Berapa banyak anak-anak Indonesia yang sebenarnya cerdas, tapi kehilangan potensinya karena sistem yang membatasi mereka. Lalu ia teringat satu hal yang membuat hatinya semakin teriris. Ratusan ribu anak Indonesia setiap tahun harus bekerja sebelum menyelesaikan sekolah. Iya, Puluhan banyak. ribu siswa putus sekolah karena biaya. Dan jutaan anak lainnya belajar tanpa benar-benar paham, hanya sekadar mengejar nilai. Sementara di luar sana, dunia terus berkembang. Teknologi semakin maju. Negara lain berlari, tapi kita masih tertatih-tatih. Sampai kapan? Mata Pak Joko berkaca-kaca. Ia sadar, perubahan tidak bisa dilakukan sendirian. Ia bisa mengubah satu kelas, satu sekolah, tapi bagaimana dengan satu negara? Lalu pertanyaannya kini beralih ke kalian yang sedang menonton. Apakah kalian akan tetap diam? Apakah kalian akan membiarkan generasi ini terus berjalan tanpa arah? Ataukah kalian siap menjadi bagian dari perubahan? Indonesia tidak kurang cerdas. Kita hanya belum sadar. Saatnya berubah. Saatnya berubah. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Tulis pendapat kalian di komentar. Mari kita diskusi dan mulai perubahan dari sekarang. Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas, sangat jelas sekali mirisnya pendidikan Indonesia itu karena seperti ini. Kurang ada persiapan daripada orang tua. Oke lah, dari segi biaya orang tua sanggup, ada yang tidak sanggup. Tapi cuman, ya kalau tidak ada dukungan daripada orang tua, sulit untuk guru itu mengontrol muridnya seperti apa. Karena Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter, cuman
sistem pendidikannya yang kurang pintar teman-teman, sehingga generasi berikutnya itu orang-orang Indonesia itu semakin bodoh teman-teman ya, karena pendidikannya seperti ini. Seharusnya diubah, kurikulumnya juga diubah, dibenahi. Kita contoh negara Malaysia loh, disiplin, hormat kepada guru dan lain sebagainya, masya Allah. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share ya. Seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.